Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Quddusu Ya Salamu Ya Azizu Ya Alimu Ya Karimu La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala anta salatullah ala Yasin tawassalna wa bil hadi limuja la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Rasulullah Sadiqul Wadil. La ilaha illallah Haqqul Mubin. Sadiqul Wadil. Astaghfirullah Rabbal Baraya Firullah minal
Astaghfirullah. Astaghfirullah. Khataya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para pemirsa TV 9, santun menyejukkan di mana saja berada, semoga selalu ditulungi Allah. Para jamaah pondok pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya, semoga kita diparingi kuat istiqomahnya, istiqomah sholat jamaah, terutama jamaah subuh. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan ngaji surat Al-Mu'minun, surat 23. Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul adzim. Ayat ini turun ketika orang-orang awal dulu, di awal perintah sholat, banyak yang sholat itu danga, melihat atas, melihat langit-langit. Ada lagi sebagian yang toleh, sebagian, tapi yang banyak itu danga. Lalu turunlah ayat ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh-sungguh pasti beruntung. Siapa orang-orang mukmin? Siapa orang mukmin itu? Alladzina hum fi sholatihim. Orang mukmin itu yang sholatnya khusyuk, sholatnya itu betul-betul menikmati, sholat menikmati. Kan ada sholat itu nggak seberapa menikmati, ya sholat. Kalau perkara diterima apa enggak ya yang tahu Allah. Tapi yang jelas ada orang sholat itu tidak menikmati. Ada lagi malah yang sholat itu terpaksa, itu malah tersiksa itu. Karena yang menjadikan orang mukmin itu beruntung itu yang sholatnya benar-benar menikmati. Jadi betul-betul sholat itu sangat dibutuhkan. Jadi bahasanya bukan kita ini butuh makan, butuh minum, tapi juga butuh sholat. Jadi sholat itu sudah menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Selama ini yang menjadikan sholat itu berat karena menjadi kewajiban, belum menjadi kebutuhan.
Coba kalau misalnya orang senang sholat itu seperti orang senang mangan enak, oh kepengin sholat terus. Sampean hobinya makan apa yang paling disenangi? Hamburger umpama. Nah sholat itu ya kalau dibutuhkan ya orang kepengen makan hamburger, pengen makan sate, gulai, pecel, rawon pecel. Sekarang musim nih, rawon campur pecel roll, pecel rawon. Nah, kalau sholat sudah menjadi kebutuhan, itu baru menjadikan orang itu akan selalu beruntung. Jadi kalau selama ini ada orang sholat tapi kok enggak beruntung ya, yang perlu didandani ya sholatnya ini. Jadi menganggap betul bahwa sholat itu kebutuhan. Saya ini butuh sholat. Kalau sudah menganggap sholat itu kebutuhan, sehingga ketika datang waktu sholat ya senang, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lagi banyak masalah, sering tanya ke sahabatnya yang tukang adzan, sahabat Bilal. Kok lama belum adzan Bilal? Iya belum Rasul, belum majid. Ditunggu betul, karena memang membutuhkan sholat. Sebab dengan sholat itu ada ketenangan. Nah ini yang bisa menciptakan sholat, membuat ketenangan ya dirinya sendiri, bukan siapa-siapa, dirinya. Nah ini ada tips dari rangkuman yang saya rangkum dari berbagai pendapat ulama, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya sholat itu nikmat. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mempersiapkan diri sepenuhnya. Jadi mau sholat itu disiapkan betul. Terutama yang perlu disiapkan ya hatinya, niatnya. Yang disiapkan lagi apa? Penutup aurat, bajunya. Jadi memang betul-betul mau sholat sudah. Istilahnya nggak angger sholat. Memang betul-betul ini saya persiapan mau sholat. Kalau punya minyak wangi ya pakai minyak wangi. Kalau pakai baju, kan ada orang sholat itu pokoknya sholat. Kalau hukum fikih memang nggak ada hubungannya, sah atau tidak sah, pokoknya nutup aurat ya sah. Tapi untuk mencapai kekhusyuan itu perlu benar-benar persiapan sholat, pakaiannya, tempatnya, ya sajadahnya, ya semuanya disiapkan. Sebab ono sholat Jumat itu pakai kaos, terus tulisannya mburi Persibaya.
Ya pancene iku kaos diwehi Persibaya. Itu yang sholat sendiri yo gak khusyuk, yang belakangnya ya gak iso khusyuk sebab muni Allahu Akbar Persibaya. Apa maneh mari bal-balan terus kalah. Iki dengi kalah loro Persibaya. Terus bablas itu bonek nggak iso dikendalikan. Jadi wis gak maca Fatihah. Ya wis Persibaya itu judulnya ya. Jadi memang ganggu betul, ganggu. Makanya Rasulullah itu seneng kalau sholat itu baju pakai putih. Termasuk mbak-mbak yang ruko terus ada tulisannya BNI Bank Syariah itu hadiah haji itu nak digawe itu ya wah ganggu burine. Allahu Akbar Bank Syariah. Oh itu bayang no besok nak haji aku ya untuk hadiah ini tapi lunasi pirang tahun. Terus kapan budal? Oh, gak Fatihah. Bayang no budal haji ya. Makanya yang bahaya polos. Cuma ya yang disenangi Nabi memang putih. Tapi di Mekah itu perempuan-perempuan Iran, Irak itu ya banyak yang hitam. Orang Arab sendiri sebagian saya lihat ya banyak yang hitam. Cuma nak wong Indonesia ini fanatik, api-api wong Indonesia. Ikhram menulis mesti serba putih. Itu kalau nggak ada tandanya, ya itu pembimbingnya sing repot. Golei nak ketelisut itu, makanya jilbabnya disendirikan. Ya macamnya kumpul wong berjuta-juta. Jadi saya ya menurut pendapatnya para ulama yaitu pertama adalah persiapan, disiapkan. Ya termasuk persiapan niat. Makanya sebagian walaupun gak wajib ya, sebagian imam orang terutama saya tahu itu mbah saya, Mbah Abdullah, kalau mau ngimami itu suwi dulu dia itu noto atine itu maca surat apa itu ya Nas ya ulang Nas Malikin. Oh ngono wis cik maca liyane dhisik. Ngono baru usolli. Ngono cik sawi. Saya dulu kecilnya itu masih kecil lagi. Karena bahasa itu persiapannya lama. Saya yang Allahu Akbar noleh. Siapa? Malah suwi nyeneni dhisik. Ya enggak salah namanya mempersiapkan, walaupun itu tidak termasuk wajib. Yang kedua, tumak nina. Tumak nina itu gerakannya. Jadi memang gerakannya sholat itu yang membuat bisa khusyuk itu, walaupun itu ya sulit ya. Ya tumanina. Bacaannya tartil. Kalau saya diberitahu guru saya Romo Kiai Haji Abdul Muiz Idris, kamu kalau kepingin sholat khusyuk, Kiai Muiz itu kan Madura.
badanmu kalau sholat dilemesno. Jadi badannya itu dilemeskan. Lah kan ada sebagian orang kalau mau sholat itu kan malah kewaku. Allahu Akbar, metong-menteng. Kalau Yai Muiz teknisnya, saya pernah diberitahu dilemeskan. Ya lemes ya biasalah. Allahu Akbar, ucapannya ya biasa, badannya juga lentur biasa. Enggak sing diketok-ketok no sungguh-sungguh itu enggak. Allahu Akbar. Jare Gus Bah, yang disungguh-sungguhkan itu ikhlasnya, bukan metentengnya itu. Itu kalau enggak ikhlas metenteng itu ya bisa merusak niat. Ben ketok khusyuk, ben ketok fasih. Wih, Allahu Akbar, mau mantul. Nenek mana sih babah ngomong meses, saking kepengen khusyuk. Ada kata tadi, baleni mana? Sebelah sing sumpah, ngambune apa-apa kain. Ya yang paling cocok saya loh, saya. Ya biasa itu. Ya ucapannya biasa, badannya lemes biasa. Itu teknis supaya sholatnya khusyuk. Nah, yang ketiga, ini sering kita kelewatan, disuruh mengingat mati. Jadi kalau mau sholat itu eling, ini sholat saya yang terakhir, sehingga sungguh-sungguh betul menikmati betul. Belum tentu besok saya bisa sholat subuh. Nanti zuhur juga begitu. Jadi mau zuhur sholat itu batin yang hati itu. Ini zuhur terakhir. Jadi sungguh-sungguh. Sehingga suatu saat kalau ditakdirkan betul mati, wah, itu nilai sholatnya Masya Allah. Nilai sholat. Karena ketika persiapan takbir itu angen-angen, ini sholat yang terakhir. Itu rojok lewat kita. Rojok gampang lewat. Biasanya, ya ini jenenge kudune hati. Imam sholat itu biasanya sing diilingi itu bacaan setelah waladhdallin. Nanti saya mau baca ini ayat sekian sampai sekian. Itu sing hafal Quran. Sing hafal Quran ya surat ini. Nah kependekan kok ketok goblok. Nah kepanjangan kok dipaidu. Nah sing tengah-tengah ini. Jadi bukan mengingat mati, tapi mengingat surat yang mau dibaca. Makanya saya ini permanen kalau ngimami ya wis. Rakaat pertama Al-Qadam, rakaat kedua Al-Kautsar. Jadi ya wis gak angen-angen dong bacane wis loro iku wis. Coba saya nyetel kasetnya, kok kaset nyetel YouTube-nya Gus Bah itu banyak benernya tuh ya. Ya dalam rangka noto hati. Ternyata memang yang perlu diingat itu bahwa ini sholat yang terakhir.
Jadi mau sholat itu eling aku, karena itu nggak mudah, masya Allah. Oh, masya Allah, nggak mudah. Apalagi ngimami di pondok Al-Jihad maghrib itu banyak anak kaum kecil mulai itu, terus kita meromono takbir Allahu Akbar, rawame terus melaju ketemu hati kan ya iso muni iki delondone sapa ndoke sapa anake pelayan yang pondok bapake gak teko. Ya Allah. Yang ketiga, supaya sholat itu khusyuk, menghayati yang dibaca di dalam sholat. Menghayati, syukur-syukur mengikuti dengan artinya. Kalau gak bisa mengikuti artinya ya garis besarnya saja. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu, yang harus diikuti itu pertama takbir. Takbir pertama itu Allahu Akbar, lesannya Allahu Akbar, atine muni Allah Maha Besar. Satu. Yang kedua, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu terutama itu ya, hatinya muni hanya kepadamu ya Allah saya mohon pertolongan, hanya kepadamu kami menyembah. Pokoknya betul-betul sholat itu betul-betul untuk Allah. Yang ketiga, waktu tahiyat. Ini ada hubungannya dengan insya Allah. Kalau sampai iso nglakoni, insya Allah dimudahkan untuk ke Mekah Madinah. Jadi ketika sampean tahiyat, ketika membaca Assalamu alaika ayyuhan nabi, itu betul-betul niat salam kepada Rasulullah. Assalamu alaika, kan mulainya kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Assalamu alaika, keselamatan, kesejahteraan untukmu ya Rasul. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai assalamu alaina wa ala ibadillahi as-sholihin, ibadillahi sholihin. Itu pas baca itu artinya mantep salam ke Rasul. Insya Allah saya pernah diijazah guru ya begitu. Alhamdulillah terbukti betul, bolak-balik Mekah Madinah, Mekah Madinah, Mekah Madinah, Madiun, Medaeng, Manuan, ngaji kalau Manuan. Itu barokah itu. Assalamualaikum. Kalau Mbah Yai saya, Mbah Yai Mahfud, mulai tahiyat itu masya Allah nggak cukup sekali. Oh, saya ini makmumnya bertahun-tahun. Jadi kalau udah at-tahiyatul mubarakatus, pelan
assalamu alaika ayyuhan. Oh, gak cukup sekali, balik mana itu assalamu alaika. Wah, kadang-kadang ping telu barang. Saya waktu di pondok itu kan makmumnya saya tok, kadang-kadang terus tak tinggal turu suwen dah tahiyat aja suwe ini. Tapi ternyata ya setelah ya ngaji ya, memang itu salah satu doa supaya dimudahkan, ditakdirkan bisa ke Mekah, ke Madinah. Itu ternyata begitu. Ya Allah, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan ya masih ada lah keterangan tentang khusyuk. Cuma ya cukup itu aja ngelakone uangnya, Masya Allah. Tapi ya berusaha, mudah-mudahan bisa khusyuk, bisa diterima sholat kita. Yang paling sulit itu memang betul-betul sholat itu notoan, itu yang paling sulit. Makanya maaf kepada mas-mas kalau jadi imam. Kalau Jumatan kan khotibnya orang lain kan, imamnya kan santri dari ya yang ikut tahfidz itu. Jenengan betul ditoto lah, ditoto. Artinya ditoto gini lah, jangan sampai ono perasaan lagune dienak-enakno, apalane didawak-dawakno. Nah, itu ya yang rusak iman, rusak niat ya itu. Memang kita ini warattilil Qur'ana tartila, harus dibaca tartil itu ya diantaranya ya dengan lagu yang bagus, suara yang bagus. Tapi hati ini ojo sampai duwe perasaan aku iki hafal Quran, aku iki suarane enak, saya ini tak enak-enak. Bahasa dienak-enakno itu yang harus diperhatikan. Masya Allah. Sebab kadang-kadang orang ya, kalau sholat sendirian sholat sendirian, sholat sunnah, sholat wajib, kalau sendirian suratnya apa? Kulhu. Tapi begitu ngimami kok golek surat sing dawa-dawa. Nah itu kan dipertanyakan oleh malaikat. Ya betul, kok sejedul apa maneh buri ono cewek lah. Itu nak gak iso noto hati bah, belasuk itu. Makanya ya Allah, ditoto betul. Ya semuanya belajar lah. Ya apa ini ya, sampai sekarang belajarnya belum pernah. Saya itu belum pernah sholat mulai Allahu Akbar takbir pertama sampai assalamualaikum eling Allah tok, itu belum pernah. Mestinya tengah-tengah mak nyut metu pikiran mbuh nyandir. Nah itu perlu ditarik, set balik berapa detik metu mana nyut.
kadang-kadang ada orang itu punya pendapat sholat itu tandane nak khusyuk, nek enek swara apa-apa gak krungu. Lho, gak budek kan? Sholat gak krungu apa-apa ya repot. Apa meneh ditambahi supaya gak gampang tergoda merem. Wah, tambah repot. Wis merem gak krungu, imame rukuk karo imame sujud dhek cek ngadeg. Lah kekhusyukan itu ya, perasaan saya ya biasa. Sing penting noto hati. Kalau bahasanya Gus Bah, sing dikuatkan itu ikhlasnya. Ikhlasnya. Masya Allah. Masya Allah. Beda lagi kalau Romo Yai Husain Ilyas. Sampai kalau makmum ya, sampai jadi makmum imamnya Romo Yai Husain Ilyas, gak nututi. Saya ini pernah bolak-balik, terakhir itu terus gak oleh makmum. mungkin dirasani yang jero hati krungu bae. Kula nak salat bosen iso dimakmumi. Sampai salat di rumah jamaah kula tak cilik. Cepet ya itu kalau salat. Jadi cepet. Fatihah sama surat itu set. Semuanya gak kena dimakmumi lah. Rukuk itu wes cepet. Beliau pakai madhab, nggak tahu kiai siapa yang bikin, tapi saya pernah dengarkan ceramahnya Gus Bah, memang ada madhab itu. Itu alasannya itu kalau Mbah Yai itu pernah saya dengar dawuhnya gini, Gus kula nak sholat niku cepet niku supaya sambunge yang Allah itu gak pedot. Jadi begitu Allah tek nyambung, nah, supaya gak pedot, supaya gak pedot. Walah iki segini, ini pedot aja. Kalau Gus Bah ini, tapi Gus Bah pendapatnya Syekh siapa gitu. Mengapa saya sampai kalau sholat kok coba supaya setan yang mau goda itu ketinggalan. Jadi dia masih sisiran, masih pakai baju, ini wis mari sholat. Jadi terus kecelik, lho wis mari arek. Jenenge pendapat. Wah bisa. Makanya mudah-mudahan kita sing penting gak ngelokno wong lah. Sholat itu terus gak usah ngelokno imame, yo gak usah ngelokno wong. Terutama nak imam tarawih itu sering dititeni lho itu. Sopo ustaz? Pak Ustaz anu. Aduh. Sowe iki. Iku gurung sholat wis gak khusyuk iki. Apa meneh sholat. Jadi betul Allahu Akbar sing gremeng mau. Allahu Akbar. Wis mulai lemes deh. Dititani itu makanya sampean kalau kepengen disenengi jamaah itu ojo dodo terutama tarawih itu ya surat biasa itu. Sampai saya itu di masjid di Dharma Permai itu ada masjid namanya Masjid Ar-Rahmah dulu, tapi saya sekarang nggak pernah ngimami. Saya kalau ceramah tarawih itu dulu kan ngimami sama ceramah, sekarang nggak mau saya. Dulu ceramah mau sing ngimami tersana imam rawatib. Dulu saya kalau ngimami rakaat pertama kedua salam mana. Itu
itu saya begitu baru datang itu krungu ya jamaah itu, weh sipi Pak Kulhu sing teko. Nah, Pak Kulhu sing enak iki bahasa sip iki. Weh sip iki ya iki sip. Mergo saya antem Kulhu. Sekarang saya nggak mami kalau di masjid-masjid, di kantor-kantor nggak mau. Mudah-mudahan hati kita selalu dibimbing Allah. Setiap sholat diparingi bisa khusyuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Ya Allah, semoga ayat Al-Quran yang kami pelajari walaupun hanya satu ayat menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah, maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ada